Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki sekitar pertengahan daripada bulan Ramadan ya. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Memasuki pertemuan yang ke-15 ini, alhamdulillah kita sudah masuk kepada pembahasan maksiat-maksiat daripada hati. Dan sekarang teman-teman buka halaman 63 di pojok paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amal hasadu anapun utawi hasud. Amal hasadu anapun utawi hasud. Fahuwa mongko iku utawi hasud. Iku mutasya'ibun merupakan cabang. Iku mutasya'ibun merupakan cabang minasyuhi saking sifat syuh. Minasyuhi saking sifat syuh. Nanti akan saya jelaskan apa itu syuh, apa itu hasad, dan apa itu bakhil. Ini tiga istilah yang berbeda tetapi hampir sama pengertiannya. Fa innal bakhila mongko sak temene bakhil. Fa innal bakhila mongko sak temene bakhil. Huwa hiya bakhil iku alladzi wong yabkhalu kang medit sapa alladzi. Yabkhalu kang medit sapa alladzi bima kelawan perkara fiyadihi ing dalem tangane alladzi. Fiyadihi ing dalem tangane alladzi. Ala ghairihi ing ngatasé liyane alladzi. Ala ghairihi ing ngatasé liyane alladzi. Fa innal bakhila huwa alladzi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Jadi bakhil ini teman-teman adalah orang yang medit dengan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Jadi bakhil itu dia pelit, dia medit dengan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Sedangkan syahih, wasyahihu anapun utawi syahih, wasyahihu anapun utawi syahih, huwa hiya syahih iku alladzi wong yabkhalu kang medit sapa alladzi bi ni'matillahi kelawan nikmati Allah. Bi ni'matillahi kelawan nikmati Allah. Wahia utawi nikmat iku fi khazaini qudratihi ing dalem pembendaharaane kekuasaane Gusti Allah. Iku fi khazaini qudratihi ing dalem pembendaharaane kekuasaane Gusti Allah. La fi khazainihi ora ing dalem pembendaharaane syahih. La fi khazainihi ora ing dalem pembendaharaane alladzi. La fi khazainihi ora ing dalem pembendaharaane alladzi. Ada ibadillahi ing ngatasé pira-pira hambane Allah.
ala ibadillahi ing atase hamba-hambane Allah. Jadi setelah tadi bakhil ada yang namanya syahih. Syahih ini orang yang medit, orang yang bakhil dengan apa yang Allah miliki untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kalau medit ya, saya orang yang kaya raya, dan saya berat sekali untuk memberikan sedikit harta saya disedekahkan kepada orang lain. Itu bakhil. Tapi kalau syahih, dia melihat orang kaya, bukan dia yang kaya, ada saudaranya yang kaya, kok kemudian mau memberikan hartanya kepada orang lain, dia sayang, dia emat. Kok kenapa dikasihkan kepada orang lain? Jadi kalau syahih itu bukan punya dia hartanya, punya orang, punya Allah, tetapi dia sayang gitu, dia berat gitu untuk memberikan, untuk melihat harta itu diberikan kepada orang lain. Maka syahih ini lebih bahaya daripada bakhil. Fasuhuhu mongko utawi medite allazi, fasuhuhu mongko utawi medite allazi iku a'zamu luweh gede, iku a'zamu luweh gede tinimbang bakhil. Jadi syahih itu meditnya, kadar kepelitannya ini lebih besar daripada bakhil. Lah apa itu hasud? Wal hasudu anapun utawi wong kang hasud. Wal hasudu anapun utawi wong kang hasud. Wa hiya hasud. Wa hiya hasud iku alladzi wong. Iku alladzi wong yasyukku kang abot. Yasyukku kang abot alaihi ing atase alladzi, alaihi ing atase allazi apa in'amullahi, apa in'amullahi memberinya Allah nikmat, apa in'amullahi memberinya Allah nikmat atau pemberiannya nikmat Allah min khazaini qudratihi saking pembendaharaane kekuasaane Gusti Allah, min khazaini qudratihi saking pembendaharaane kekuasaane Gusti Allah, ala abdin ing ngatasé hamba, ala abdin ing ngatasé hamba, min ibadihi saking pira-pira hambane Gusti Allah, min abdihi min ibadihi saking pira-pira hambane Gusti Allah, bi ilmin kelawan ilmu, bi ilmin kelawan ilmu, au malin utawa harta, au malin utawa harta, au mahabbatin utawa kecintaan, au mahabbatin utawa kecintaan, fi qulubin nasi ing dalem pira-pira atine manungsa, fi qulubin nasi ing dalem pira-pira atine manungsa, aw hazzin utawa bagian, aw hazzin utawa bagian, minal huzuzi saking pira-pira bagian, minal huzuzi saking pira-pira bagian, hatta annahu sehingga setuhune allazi, hatta annahu sehingga setuhune allazi iku la yuhibbu yakti demen sapa allazi, iku la yuhibbu yakti demen sapa allazi demen zawalaha ing ilange nikmat, zawalaha ing ilange nikmat, eng ilange nikmat, anhu sangking abad, anhu sangking abad, wa illam yahsun senajan ora hasil, wa illam yahsul senajan ora hasil, lahu kedua allazi atau kedua hasud tadi, bizalika sebab mengkono hasud, bizalika sebab mengkono hasud,
memperoleh apa syai'un suwiji-wiji min tilkan ni'mati saking mongkono nikmat, min tilkan ni'mati saking mongkono nikmat. Jadi hasud itu orang yang berat kalau Allah memberikan nikmatnya kepada seseorang, baik itu berupa harta, kecintaan manusia terhadap dirinya, ilmu, pangkat, dan lain-lain. Jadi dia itu melihat orang kok bahagia, melihat orang berprestasi, melihat orang mendapatkan hadiah, hatinya itu mangkel, sakit hatinya, berat sekali hatinya. Walaupun dengan kehasutannya itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari nikmat itu. Misalnya lihat teman berprestasi dalam bidang ilmu misalnya, hasut dia, gak suka dia lihat orang seperti itu. Walaupun dengan kehasutannya dia juga tidak berprestasi. Atau melihat orang dagangannya kok laris, kok iso ya, kok bisa ya dagangannya laris ya, padahal dagangannya sama saja kayak saya. Jangan-jangan dagangannya ini menggunakan apa ini? Wah, ada yang gak beres ini dengan dagangannya ini. Kok bisa dagangannya dia laris, dagangan saya tidak? Jadi intinya kalau hasud itu berat sekali dia kalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hasud ini fahaza muntahal khubs. Fahaza mongko utawi ikilah hasud iku muntahal khubsi, puncak-puncak kejelekan. Nah, muntahal khubs. Jadi puncak-puncaknya sifat jelek. Karena dia nggak suka melihat orang lain bahagia. Padahal kalau sesama muslim kan, kalau muslim yang lain bahagia, kita pun ikut bahagia. Kalau muslim yang lain merasa susah, kita pun ikut susah. Andai kata teman-teman santri di kamar ada temannya yang sakit, ya bukan senang temannya sakit, ikut prihatin gimana caranya teman bisa segera sembuh, dibelikan obat, diambilkan nasi jabo, diantarkan ke puskesmas. Kalau teman bahagia, sambangan misalnya, teman dapat prestasi, dapat hadiah, ikut bahagia karena teman bahagia. Seharusnya seperti itu kalau sesama muslim. Falizalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika mongko krana arahe mongkono mau, karena keterangan sifat hasud tadi, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Al-hasadu utawi hasud, al-hasadu utawi hasud iku yakulu grogoti apa hasud, iku yakulu grogoti apa hasud al-hasanati ing pira-pira kebaikan, al-hasanati ing pira-pira kebaikan, kama takulu kaya oleh mangan, kama takuyu kaya oleh mangan apa annaru geni, apa annaru geni al-hataba ing kayu bakar, al-hataba ing kayu bakar. Jadi teman-teman, sifat hasad ini dia memakan kebaikan-kebaikan kita seperti halnya api membakar kayu bakar. Kebaikan kita yang banyak setiap hari kita lakukan bisa habis kalau seandainya kita punya sifat hasud. Maka berusahalah kalau seandainya dalam hati masih terasa kalau melihat temannya bahagia masih tidak enak, melihat temannya berprestasi masih tidak enak, maka berusaha
menghilangkan sifat itu. Sampai kemudian kalau melihat teman bahagia ikut bahagia, melihat teman susah ikut susah. Karena sesama muslim itu seperti halnya sebuah bangunan yang kalau satu roboh juga yang lain. Dan seperti halnya jasad, kalau halnya satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Yang lain bahagia, maka juga ikut bahagia. Jadi hasad itu, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu memakan kebaikan, menggerogoti kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Wal hasudu anapun utawi wong kang hasad, wong kang hasud, huwa hiya hasud iku al mu'azzabu. Iku al mu'azzabu tersiksa. Iku al mu'azzabu tersiksa. Alladzi la yurhamu. Alladzi la yurhamu kang ora dibelas kasihi. Alladzi la yurhamu kang ora dibelas kasihi, kang ora disaake. Wala yazalulan ora barbar. Wala yazalulan ora barbar, maksudnya tidak selesai-selesai. Fi azabin ing dalam siksaan. Wala yazalulan ora barbar sapa asud. Fi azabin ing dalam siksaan. Daimin kang langgeng. Daimin kang langgeng. Fit dunia ing dalam dunia. Fit dunia ing dalam dunia. Jadi orang yang punya sifat hasud itu akan diazab, akan tersiksa, tidak pernah merasakan kebahagiaan dan tidak pula dibelas kasihi selama hidup di dunia. Jadi orang hasud itu tersiksanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun dia juga akan tersiksa. Nah, karena apa? Fa innad dunya mongko sak temene dunya iku la takhlu ora bakal sepi apa dunya. Iku la takhlu ora bakal sepi qattu babar pisan. Qattu babar pisan min khalqin saking makhluk kasirin kang akeh. Min khalqin saking makhluk kasirin kang akeh. Min akranihi saking pira-pira kancane hasud. Min akranihi saking pira-pira kancane hasud. Wa ma'arifihi lan pira-pira kenalane wong kang hasud. Wa ma'arifihi lan pira-pira kenalane wong kang hasud. Mimman saking wong. Mimman saking wong an'ama kang ngai nikmat, kang paring nikmat. Sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah. Alaihim ing atase khalq kasir. Alaihim ing atase khalqin kasir tadi. Bi ilmin kelawan ilmu. Au malin utawa arta. Au jahin utawa pangkat. Orang yang hasud ini orang yang tidak suka melihat temannya bahagia, melihat temannya senang, melihat temannya berprestasi, akan tersiksa selama dia hidup di dunia. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup di dunia, akan selalu ada makhluk-makhluknya Allah, akan selalu ada manusia-manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah, baik ilmunya, hartanya, atau jabatannya. Melihat teman pintar, melihat teman dapat prestasi, sakit hatinya, tidak suka rasanya dia. Melihat teman naik pangkat, naik jabatan, sakit juga hatinya. Melihat teman dagangannya laris, usahanya maju, sakit juga hatinya. Melihat teman keluarganya kok harmonis, keluarganya bahagia-bahagia, juga sakit hatinya. Tidak pernah dia merasakan kebahagiaan. Terus tersiksa selama dia hidup di dunia. Karena di dunia ini tidak akan pernah habis orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah bi ilmin au malin au jahin.
baik dari segi keilmuan, harta ataupun pangkat. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga sebisa mungkin, andai kata masih ada sifat hasud dalam diri kita, untuk dijauhkan, untuk dibersihkan, untuk dihapus. Saya pun berusaha, kita semua berusaha setiap hari berubah menjadi lebih baik, menghilangkan, menghapus, membersihkan sifat-sifat jelek yang ada pada hati kita. Lalu dilanjutkan, wala adabul akhirati utawi yaktine azab akhirah. Wala azabul akhirati utawi yaktine azab akhirah iku asyaddu luweh nemen. Iku asyaddu luweh nemen wa akbaru lan luweh gede. Sedangkan azab akhirat nanti untuk orang yang hasud itu lebih besar, lebih kejam, lebih parah, lebih sakit ketimbang siksaan yang dia alami di dunia ini. Balla yasilu bale ora iso sampai. Balla yasilu bale ora iso sampai. Tidak akan sampai sapa al-abdu hamba. Sapa abdu hamba ila haqiqatil imani maring haqiqate iman. Ila haqiqatil imani maring haqiqate iman. Malam yuhib selagine ora iso seneng sapa abad. Selagine ora iso seneng sapa abad, selama dia tidak suka lisairil muslimina maring sekarine pira-pira wong Islam. Lisairil muslimina maring sekarine pira-pira wong Islam. Tidak suka ma ing barang yuhibbu kang demen sapa abad li nafsihi maring awak dewene abad. Yuhibbu kang seneng sapa abad li nafsihi maring awak dewene abad. Jadi seorang muslim tidak akan sampai ke puncaknya iman, ke hakikatnya iman, selagi dia belum suka melihat orang lain mendapatkan apa yang dia suka. Kalau dia suka jabatan, kalau dia suka harta, kalau dia suka ilmu, kalau orang lain mendapatkan ilmu, orang lain mendapatkan harta, orang lain mendapatkan jabatan, dia pun suka, dia pun juga ikut senang. Jadi seorang muslim tidak akan sampai kepada hakikatnya iman selagi dia belum merasa suka melihat orang lain mendapatkan apa yang dia suka. Bal yambagi ayyusahima al muslimina fis sarra'i wad darra. Bal yambagi balik seyokyone ayyusahima yento. Yusahima ini enaknya diterjemahin berbagi rasa, ya. Ayyusahima yento berbagi rasa al muslimina eng piro-piro wong Islam fisarra'i eng dalam tingkah seneng wadarra'i lan tingkah melarat. Ayu sahima yanto berbagi rasa sapa abad al muslimina eng piro-piro wong Islam fisarra'i eng dalam tingkah seneng wadarra'i lan tingkah melarat. Jadi seharusnya seorang hamba itu berbagi rasa, sama-sama merasakan dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Kalau dia bahagia, melihat tetangga bahagia ikut senang. Kalau melihat teman susah, tetangga susah, saudara susah, ikut susah, dalam artian membantu, menolong. Fal muslimuna mongko utawi wong Islam. Fal muslimuna mongko utawi wong Islam iku kalbunyani kaya dene bangunan. Iku kalbunyani kaya dene bangunan al-wahidi kang siji. Ya syuddu memperkuat apa ba'duhu sebagiannya wong Islam
ba'dan ing sebagian yang lain. Jadi muslim itu seperti halnya bangunan, bagian satu dengan bagian yang lain saling memperkuat. Satu tiang roboh, semua ikut roboh. Maka agar bangunan itu kuat, semuanya harus kuat, semuanya harus kokoh. Salah satu memperkuat yang lain. Itulah orang Islam, seperti halnya bangunan. Lalu juga seperti apa? Wakal jasadilan kaya dene jasad al-wahidi kang siji. Idashtaka tatkalane mengeluh minhu sangking jasad apa udwun satu anggota, apa udwun satu anggota, istaka mongko mengeluh apa sairul jasadi sakwenehe jasad, apa sairul jasadi sakwenehe jasad. Jadi orang muslim itu juga seperti halnya jasad, satu tubuh kita. Mata sakit, kepala ikut sakit, ya. Kalau gigi sakit, semuanya rasa ikut sakit. Dan jika semuanya normal, jika satu anggota normal, semuanya juga ikut normal. Jadi muslim itu dengan sesama muslim seperti halnya bangunan, bagian satu memperkuat bagian yang lain. Juga halnya seperti jasad, seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, semua bagian juga ikut sakit. Fa in kunta la tusadifu haza min qalbika, fa in kunta maqalamun ana sapa sira, fa in kunta maqalamun ana sapa sira iku la tusadifu ora mendapati sira, iku la tusadifu ora mendapati sira haza ing ikilah demen, haza ing ikilah demen min qalbika sangking ati ira, min qalbika sangking ati ira, fastighaluka mongko utawi sibuke ira, fastighaluka mongko utawi sibuke ira, bitolabit talakhusi kelawan golek selamat, bitolabit talakhusi kelawan golek selamat, golek selamat minal halaki sangking kerusaan, minal halaki sangking kerusaan, iku ahammu luweh penting, iku ahammu luweh penting min istighalika, min istighalika sangking sibuke sira, sangking sibuke ira, binawadiril furu'i kelawan longko-longkone persoalan cabang, binawadiril furu'i kelawan longko-longkone persoalan cabang, wa ilmil khusumati lan ilmu perdebatan, wa ilmil khusumati dan ilmu perdebatan. Kalau seandainya kita masih merasa dalam hati kita belum terdapat rasa suka melihat orang lain bahagia, maka kesibukan kita untuk mencari cara agar selamat daripada kerusakan itu, agar hati kita ada sifat sukanya melihat orang lain bahagia, itu lebih penting ketimbang kesibukan kita dalam mencari ilmu-ilmu cabang atau ilmu-ilmu ba'sul masail, ilmu-ilmu perdebatan. Jadi andaikan di hati kita masih ada rasa sakit hati kalau melihat orang lain bahagia, berat gitu rasanya di hati kalau melihat orang mendapatkan prestasi, naik jabatan, mendapatkan harta, berat sekali rasanya di hati, sakit rasanya hati. Maka istighaluka bitalabit talakhus minal halak ahammu min istighalika binawadiril furu'. Kesibukanmu agar selamat dari sifat-sifat itu lebih penting dari kamu sibuk mencari ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu perdebatan. Ini kira-kira imam kalau dihalang kaca dengan makmum, sah tidak sholatnya ini? Pokoknya
pembahasan-pembahasan cabang yang khilafiyah dibahas sama dia, dipersoalankan terus sama dia, tetapi dia tidak pernah memeriksa hatinya, apakah di hatinya masih ada sifat hasad, yang kemudian sifat hasad ini bisa merusak hatinya, bahkan bisa merusak kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.